Detik-detik sebelum pembunuhan dan pembuangan jenazah korban, Ade Yunia Rizabani ke kolong tol Becakayu Bekasi, Jawa Barat. Terekam kamera CCTV apartemen. Dari keterangan pelaku, korban sebenarnya bukanlah target utama pembunuhan. Kemungkinan berisi korban di dalamnya yang telah terbungkus plastik. Terlihat pula guling dan tas besar warna biru yang dibawa pelaku saat siang hari bersama korban. Rudolf bertemu dua orang dalam lift saat itu, namun wajahnya penuh senyum, tidak gelisah seperti saat siang hari. Pukul 19.27, Rudolf terlihat di dalam tempat parkir utara mendorong trolinya. Pelaku menuju mobil berwarna putih, lalu diduga langsung menuju Kalimalang. Malam itu, sekitar pukul 9:30 warga menemukan jenazah Ica di bawah kolong tol Becakayu Ruas Jati Bening. Dari penyelidikan, polisi pun berhasil mengendus keberadaan Rudolf. Usai ditangkap, Rudolf mengaku sakit hati kepada korban yang disebutnya berbohong bersama teman-teman lainnya soal hubungan pertemanan mereka dan pelaku. Dua teman pelaku yaitu korban sendiri atas nama I dan satu lagi kawan pelaku ini atas nama S itu terlihat foto bersama di acara pernikahan saudara S. Disitulah pelaku merasa bahwa dikhianati oleh teman-temannya ini. Lalu disitulah muncul niat untuk menghabisi nyawa para korban dan calon korban. Dari keterangan Rudolf, korban Ica sebenarnya bukan target utama pembunuhannya. Namun karena target utama tak bisa dihubungi, Rudolf mengalihkan incarannya ke Ica. Dari penyelidikan, Rudolf diketahui seorang mantan pendeta muda yang juga seorang terapis bagi anak berkebutuhan khusus. Ia juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, namun kemudian dideportasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ahli kriminologi forensik Reza Indragiri menyebutkan pelaku pembunuhan wanita di apartemen Pramuka dan dibuang ke Bekasi harus dihukum setimpal. Menurut Reza, kejiwaan pelaku harus diperiksa sehingga senyuman pelaku saat membawa mayat di dalam troli tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman. Kalau kita bicara tentang perilaku kejahatan termasuk pembunuhan, penganiayaan, maka kemungkinan motifnya hanya dua. Kita bicara motif, asumsi pelaku waras loh ya. Kalau pelaku sudah tidak waras, tidak relevan lagi kita bicara motif. Jangankan kita yang bersangkutan saja tidak tahu apa sesungguhnya. Bagaimana kita mengatakan pelaku waras? Yang paling valid tentu saja melakukan pemeriksaan secara psikologis. Terhadap pelaku? Terhadap pelaku. Kita kan belum... Nah, kalau tidak bisa, maka kita bisa mengecek kalau ada orang di sekitar yang mencoba mengamati atau mengobservasi perilaku si pelaku, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran secara umum apakah yang bersangkutan waras atau tidak. Teman-teman kepolisian saya pikir perlu membaca secara lebih seksama lagi pasal 44. Biasanya teman-teman di kepolisian kalau berhadapan dengan tersangka yang dianggap tidak waras langsung berhenti di kantor polisi. Padahal kalau kita baca pasal 44 ayat 2 tercantum di situ kurang lebih bahwa pelaku kemudian bisa diperintahkan oleh hakim untuk menjalani pengobatan dan seterusnya. Itu artinya apa? Ya ada follow up. Tetap harus berlanjut proses hukumnya.